Apa jangan-jangan luka di kening kamu itu gara-gara Hasbi? Iya, Chef. Kita ketemu di restoran dan dia nampar saya. Lah, Chef. maaf saya telat tadi, macet soalnya di jalan. Iya, nggak apa-apa kok. Itu kening kamu kenapa, lah? Gak apa-apa, Chef. Aku pamit bentar ya, mau bikin konten deket-deket sini kok, nggak lama. Lah, tadi Hasbi ngomong ke saya, katanya dia habis ketemu sama kamu dan Rindy ya? Itu benar? Apa jangan-jangan luka di kening kamu itu gara-gara Hasbi? Iya, Chef. Kita ketemu di restoran dan dia nampar saya. Kayak saya sampai bentur seperti ini. Itu namanya udah kekerasan. Gini deh, kalau kamu mau nempuh jalur hukum, saya siap bantu semuanya sampai beres. Ya? Nggak usah, Chef. Nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa hadapin ini sendiri. Saya juga nggak mau nanti Chef jadi semakin kena masalah karena ini. Oke. Saya hormatin keputusan kamu. Dan saya juga akan tetap jaga rahasia keberadaan kamu ke Hasbi. Terima kasih banyak, Chef. Ya, sama-sama lah. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Sebentar lagi saya ada meeting soalnya. Kalau kamu butuh apa-apa, tolong kabarin saya. Jangan sungkan. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafala udah? Mau langsung pulang? Iya. Ayo. Bu, Kalala gimana? Jadi nggak dia datang ke pengajian ayah nanti? Dari kemarin chat ibu juga masih belum dibalas. Coba ya, ibu cek. Siapa tahu dia balas. Semoga aja Kalala datang ya, Bu. Ibu juga berharap kayak gitu, Dan. Datang ya, La, ke pengajian ayah malam ini. Untuk ayah, La. Mungkin ini saatnya aku harus bertindak tegas. Silakan. Bu, udahlah Bu. Mungkin Lala emang gak peduli lagi sama ayah. Buktinya pengajian ayah dia gak datang. Lagian tamu di dalam udah banyak, Bu. Nggak enak kita nunggu. Yuk, masuk yuk. Lala pasti datang kok. Ya udah deh, terserah ibu aja.
Ibu Desi, pengajiannya apa sudah bisa dimulai? Sebentar lagi ya Pak Ustadz. Lah, kamu ada di mana, Nak? Ibu harap kamu malam ini bisa datang ya. Kita mulai aja, Bu ya. Biar kelarnya nggak kemalaman. Assalamualaikum. Kalala. Lala, Waalaikumsalam. Lala. Nak. Kepala kamu kenapa? Lala sakit. Kenapa tiba-tiba Lala datang? Apa dia mau ngaku kalau aku yang bikin kepalanya luka? Alhamdulillah kamu balik lagi. Aku cari kamu kemana-mana, lah. Cari perhatian banget sih Ratu Drama ini pakai acara datang. Pak Ustadz, maaf. Tolong jangan dimulai dulu ya. Iya. Kalala. Kalala. Kakak selama ini kemana aja, Kak? Arun khawatir sama kakak. Cukup. Aku gak mau lagi dikelilingin orang-orang yang cuma nyakitin aku. Hidup aku, kendali aku. Kasih sayang keluarga tidak berhenti saat seseorang meninggal dunia. Kasih itu tetap hidup lewat doa-doa tulus yang kita kirimkan. Doa itu bukan hanya untuk orang yang wafat saja, tapi juga menjadi kekuatan bagi kita yang ditinggalkan, yang masih bertahan dan saling menguatkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Periksa ya Pak Ustadz. Ya, silakan. Bagaimana caranya sebuah keluarga bisa saling menguatkan setelah ditinggalkan oleh pemimpin rumah tangga seperti ayahnya, Pak Ustadz? Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya sederhana saja. Teruslah saling menyayangi. Jangan biarkan duka yang membuat hati kalian menjauh. Justru dari kasih sayang itulah kekuatan itu akan tumbuh. Bagaimana bisa saling menyayangi, Pak Ustadz, jika pengkhianatan itu justru datangnya dari keluarga itu sendiri? Yang menutupi fakta bahwa sang suami berselingkuh dengan kakak iparnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, apa harus tetap saling menyayangi dan menguatkan? Kurang ajar kamu lah. Pak Ustadz, saya mohon maaf ya. Istri saya memang kadang suka lucu. Dia memang sering bercandaan sama saya, Pak Ustadz. Sayang, kayaknya muka kamu kelihatan lelah banget. Mau istirahat aja di kamar? Aku anterin yuk. Istirahat di kamar tempat kamu dan dia berselingkuh. Dengar ya, saya nggak mau istirahat di tempat itu lagi. Tempat itu terlalu kotor sama dosa kalian semua. Apaan sih kamu, lah? Selingkuh sama adik ipar Raya tuh udah gak masuk akal ya? Gak masuk akal kamu bilang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu sama dia sedang berduaan di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Lah, sumpah demi apapun, itu cuma salah paham. Sumpah. Kamu dibilang sumpah. Kamu tahu apa yang kamu lakuin. Kamu sudah menyakiti perasaan saya. Dan saya bersaksi, kamu adalah perempuan yang penuh dengan muslihat. Mancang kamu ya? Kamu mau tampar saya? Tampar. Tampar kalau berani. Kalau kamu gak punya malu. Di depan banyak orang seperti ini. Ayo tampar, berani nggak? Cukup. Lah, Jangan sentuh saya. lu dilihat semua orang. Jangan gitu dong. Saya udah pernah bilang sama kamu kan, jangan pernah sentuh saya lagi. Nggak nyangka ya, selingkuh sama ipar sendiri. Iya nggak tahu malu, kayak nggak ada laki-laki lain aja. Diam kalian! Ibu-ibu, semuanya tenang ya. Jangan memperkeruh suasana. Oke, aku akuin aku salah udah nyakitin hati kamu. Tapi cara kamu kayak gini juga salah.
Kamu udah mempermalukan aku dan keluarga kita semua depan banyak orang. Malu? Masih mending cuma malu. Kamu udah ngelakuin apa ke saya? Saya trauma, tau gak? Saya hancur. Lah dengerin aku ya, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Oke, kita nih semuanya keluarga. Kamu sama aku statusnya masih suami istri. Nggak perlu lah ribut-ribut. Yalah. Gak ada lagi yang bisa saya bicarakan sama kamu. Saya nggak mau hidup dengan orang yang sudah menghancurkan saya. Sebagai pasangan suami istri, saya mau kita selesai di sini. Nggak, kamu? Iya, saya mau kita bercerai. Nggak tarik ucapan kamu. Enggak, saya nggak akan tarik ucapan saya. Saya mau kita bercerai. Astagfirullahaladzim. Ah, tapi kamu nggak bisa saya lagi begini. Kamu yang sayang lagi sama saya. Sadar gak sih? Gak usah sok lupa deh. Malam ini, saya akan ambil semua barang-barang saya. Saya akan tinggal jauh dari sini. Kak, udah nggak usah dikejar. Terima aja keputusannya. Gak usah pegang-pegang. Kurang ajar kamu lah. Kamu malu-maluin aku dan injek-injek harga diri aku di depan banyak orang lah. Nak, kamu kenapa jadi berubah gini sih, Nak? Ini bukan Lala yang ibu kenal. Kalian yang buat aku jadi kayak gini, Bu. Iya, Ibu tahu Ibu salah, Nak. Ibu minta maaf. Tolong maafin ya Ibu, Kak Meisha, Ardan, dan juga Hasfi. Kami benar-benar hilaf, Nak. Ibu yakin kita masih bisa bicara masalah ini baik-baik kan? Jadi tolong maafin kami ya, Nak. Dan Ibu mohon kamu jangan gugat cerai Hasfi. Bu, Ibu gak usah mohon-mohon sama aku lagi. Keputusan aku sudah bulat. Nah, emangnya kamu mau kemana sih, Nak? Nak. Sayang, kita kayaknya kamu jangan pergi. Lalu kemana? Lah, Ibu. Lah. Ibu mohon kamu jangan pergi dong, Nak. Apalagi dalam keadaan kamu lagi emosi kayak gini. Nah, Ibu mohon. Iya, Kak. Jangan hilang kabar kayak kemarin, Kak. Aku sama Ibu khawatir. Please, tarik ucapan kamu yang tadi. Aku nggak mau pisah sama kamu. Aku nggak mau cerai sama kamu. Gak nyangka ya, Hasbi. Lala udah sebaik itu, masih diselingkuhin. Parah, mau bilangin jalik ya? Amit. Jadi kamu udah mempermalukan aku depan semua orang, terus kamu mau kabur gitu aja? Hah?
Sampai jumpa di pengadilan. Tapi, Mesya, mau kemana lagi sih kamu? Berhenti ikut campur sama mereka ya. Diam kamu di sini. Sial! Berani-beraninya Lala minta cerai sama gua. Saya nggak akan tarik ucapan saya. Saya mau kita bercerai. Kenapa sekarang Lala jadi setegas ini? Apa jangan-jangan Julian yang mempengaruhi Lala? Gak mungkin Lala bisa seberani ini kalau nggak ada yang hasut. Gua akan kasih pelajaran ke chef kurang ajar itu. Biar dia kapok, ikut campur rumah tangga gua sama Lala. Ya Allah, aku mengambil keputusan cerai dengan kesadaran penuh. Semoga ini langkah terbaik untukku, untuk menyembuhkan hatiku. Chef Lala. Oh, maaf, aku ambil barang-barang aku dulu ya di mobil kamu. Oh, chef nggak perlu. Udah aku bawain semua. Makasih ya, Nabi. Aku juga minta maaf ya. Kamu jadi harus ngeliat keributan keluarga aku malam ini. Nggak apa-apa, Chef. Nggak usah minta maaf. Semoga ini jadi awal yang baik buat Chef. Chef tuh kuat banget, tau nggak? Aku aja nggak yakin sama diri aku sendiri. Aku belum tentu bisa sekuat Chef tadi buat ngadepin masalah kayak tadi. Makasih. Ya udah, aku balik kamar ya. Aku menamakanmu cinta, cinta di dalam hidupku ini.
kuat. Aku pasti bisa kuat. Demi diri aku sendiri. Turun! Bang! Bunga! Bunga! Turun! Bunga! Turun! Hei! Bunga! 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 Turun! Hei! Bunga! Turun! 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 Bunga! Turun! Apa-apaan nih? Siapa yang nyuruh kalian? Gak usah banyak ngomong lo. Serahin barang lo. Kurang ajar lo. Ambil barangnya. Ayo, cabut. Ayah, lihat deh. Ini sekarang tempat baru kita, Ayah. Masih ada satu hal yang mengganjal di hati aku. Dan sampai sekarang aku nggak ngerti kenapa. Sebenarnya apa tujuannya Ayah datang ke apartemennya Kamesha? Apa Kamesha bohong sama aku ya? Terus soal kartu ini, ya bisa aja dia kebawa nggak sengaja. Dan jujur, aku nggak ngerti kenapa bisa kebawa sama dia. Makanya aku nyari-nyari lah. Nggak mungkin kalau ini tuh kebawa sama Ayah. Ayah pasti sengaja. Jangan-jangan Ayah sengaja ini ngambil dari Hasbi dan Ayah mau mergokin mereka selingkuh. Karena nggak mungkin banget Ayah marah-marah nggak jelas ke Kamesha tanpa sebab, nggak mungkin. Apalagi Kamesha juga waktu itu udah diusir dari rumah. Aku harus telepon Chef Julian. Aku nggak perlu minta bantuannya Chef Julian. Aku harus bisa selidikin ini semua sendiri. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kok nggak bisa dihubungin sih? Nomor yang Anda tuju. Apa gue udah diblokir ya sama dia? Nggak akan Nala mau nggak telepon kamu lagi, Bu.
kamu tuh udah ketahuan selingkuh. Dia pasti akan minta cerai sama kamu. Jadi udahlah, terima aja kalau kamu tuh udah tamat. Gue sama Lala gak bakal cerai. Gak bakalan. Gue gak bakal biarin itu. Jadi ini sebabnya semalam kamu diem aja. Nggak belain aku. Hah? Kita ngelakuinnya sama-sama. Apa cuman aku yang dipermaluin? Mesya, harusnya tuh kalian berdua udah nggak ngelanjutin hubungan kalian. Kalian nggak malu apa? Udah deh, capek gue. Disalahin mulu pagi-pagi. Heran gue liat keluarga ini. Bi! Mau ngapain sih, Kak? Hah? Mau berantem di luar? Hah? Gak malu apa sama tetangga? Punya malu dikit, kenapa, Kak? Bocah, lu jangan sok nasehatin orang gede. Lu tuh nggak tahu apa-apa. Dan ibu, semua tuh salah ibu. Coba ibu tahan Lala. Lala nggak bakal ngomong macam-macam kayak gitu. Kenapa harus ditahan? Justru aku puas, tau gak? Ngeliat Kak Hasbi sama Kak Mesya dimalu-maluin kayak gitu. Kenapa? Nggak nyangka kalau Kak Lala bisa seberani itu. Nggak nyangka ya? Stres kalau mau tinggal di sini. Stres dari awal. Udah, sabar dikit ya. Apa lagi, Nek? Mau kemana, Kak? Nggak usah nanya-nanya. Kan urusan kamu. Mending gue balik ke apartemen. Mesya. Biarin aja. Selalu sama apa. Mending ibu istirahat aja.